Baiklah sobat semuanya, baru saja secara resmi terjadi pengumuman penting yaitu dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara tergabung dalam Panselnas ya. Itu terkait tentang jumlah formasi CASN tahun 2023 mulai dari jumlah formasi untuk CPNS di tahun 2023, kemudian formasi untuk P3K 2023 dan juga formasi untuk sekolah kedinasan. Ya, pada di sini mengusung 4 arah kebijakan untuk pengadaan ASN tahun 2023 secara resmi telah disampaikan bahwasanya nanti untuk pendaftaran dilakukan melalui link sscsnbkn.go.id. Nah, kira-kira berapa sih untuk jumlah formasi P3K guru dan juga formasi P3K tenaga kesehatan serta formasi untuk P3K tenaga teknis yang disetujui oleh PAN-RB? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini kita ketahui informasi terbaru yaitu dari Ibu Nunuk Suryani ya, yaitu Sekretaris Ditjen GTK yang saat ini sebagai PLT Ditjen GTK, bahwasanya pada hari Kamis yang lalu tanggal 26 Januari 2023 telah mengikuti rapat Panselnas ya di kantor Kemenpan RB yang membahas seleksi ASN P3K. Kemudian untuk guru nakes ini masih menjadi prioritas ya di tahun 2023. Nah, di tahun 2023 adalah batas akhir untuk penempatan melalui seleksi P3K, dan pastinya kita nanti berharap untuk di tahun 2023 kita semua dari guru honorer ini bisa lulus semua ya menjadi ASN P3K, dikarenakan disampaikan yaitu menjadi batas akhir ya untuk pengangkatan. Kemudian semoga semua nanti bisa lancar para guru honorer mendapatkan penempatan. Nah, di sini disampaikan yaitu terkait tentang untuk kuota formasi yang disetujui oleh PAN-RB, yang mana di sana itu dipaparkan seperti ini, teman-teman. Ya, mana di sini untuk kebutuhan CASN tahun 2023 seperti disampaikan, yaitu untuk yang pertama ya, yaitu di instansi pusat. Nah, untuk instansi pusat itu nanti akan membuka seleksi CPNS ya, seleksi CPNS dan juga P3K. Inilah untuk yang pusat. Untuk formasi CPNS ini adalah di bidang kehakiman, kemudian bidang kejaksaan dan juga bidang intelijen. Ini jumlah formasi untuk CPNS pusat ini dari ketiga bidang ini adalah ada 24.419, teman-teman. Kemudian untuk P3K-nya, P3K yang nanti untuk formasi penempatan di pusat ini ada yaitu 56.450. Sehingga di sini terjadi untuk jumlahnya adalah sekian ini. Selanjutnya untuk yang di daerah. Nah, untuk yang di daerah untuk di tahun 2023 ini masih belum membuka seleksi untuk CPNS, teman-teman. Jadi untuk yang berada di instansi daerah ini belum ada CPNS, yang ada adalah masih tetap fokus pada P3K ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang mana di sini untuk jumlah formasi untuk P3K tenaga guru yang penempatannya di daerah ini adalah ada total 580.202. Ini adalah yang sudah disampaikan oleh PAN-RB ya, masuk dalam Panselnas. Nah, selanjutnya untuk P3K tenaga kesehatan ini ada 327.542. Kemudian untuk P3K teknis ini adalah ada 35.629. Ini adalah formasinya. Jadi nanti untuk P3K guru ini adalah nanti ada 580 ya, 580.202. Sehingga jumlah totalnya ini adalah ada sekian ini. Nah, sementara itu untuk sekolah kedinasan di tahun 2023 ini nanti membuka formasi yaitu sebesar 6.259. Ini tentunya merupakan suatu kabar gembira untuk teman-teman yang selama ini menantikan apakah di tahun 2023 ini ada pendaftaran CPNS ataukah tidak, apakah ada pendaftaran sekolah kedinasan ataukah tidak, apakah P3K guru, teknis, kesehatan ini kembali dibuka ataukah tidak. Soalnya di sini untuk formasi yang P3K guru ini tentunya seperti yang telah disampaikan oleh Kemdikbudristek berdasarkan dari hasil sementara untuk penempatan guru yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 kemarin. Ini tentunya yang nggak dapat penempatan di tahun 2022 ini adalah nanti akan tetap diprioritaskan ya. Seperti yang disampaikan yaitu hasil sementara untuk penempatan guru lulus passing grade ini adalah untuk pelamar prioritas 1 yang sudah lulus passing grade tahun 2021 kemarin. Ini adalah untuk formasi P1 ini adalah ada sekian ini yang sudah mendapatkan penempatan ya. Tinggal menunggu nanti di tanggal 2 Februari 2023 ini nanti kita bisa memantau kita itu ditempatkan di mana. Nah, selanjutnya di sini dari jumlah sekian
maka di sini yang selesai ya, selesai tahun 2022 ini adalah ada sekian ini 127.715. Kemudian di sini nanti untuk yang sisa untuk P1 ada 65.860, ini adalah dituntaskan di tahun 2023. Tentunya 65.000 ini nanti akan dituntaskan, yaitu diberikan untuk prioritas yaitu dari 580.000 sekian ini. Jadi kalau misalkan 580.000 ini dikurangi 65.000, tentunya masih sekitar 500-an ribu lebih ya untuk formasinya nanti akan dialokasikan untuk teman-teman P2, P3 dan juga teman-teman pelamar umum ya teman-teman. Tentunya teman-teman harus memperbaiki data dapodignya sesuai dengan video sebelumnya. Silahkan cek kembali supaya nanti kita bisa mendapatkan penempatan tahun 2023 dan bisa mengakhiri pendaftaran sampai dengan tahap resume ya. Inilah untuk rincian formasi di tahun 2023 untuk CPNS, sekolah dinasan dan juga P3K. Kalau misalkan kita bandingkan dengan pernyataan Kemdikbudristek sebelumnya, yaitu yang mana dari Kemdikbudristek ini sudah menetapkan juga untuk kebutuhan tahun 2023, yang mana untuk kebutuhan guru dan juga tenaga kependidikan ini adalah ada sekian ini adalah saya rasa tidak akan sedikit selisih saja ya teman-teman dari yang sudah disetujui oleh Panitia RB dan dibawa ke Panselnas. Yang mana di sini untuk teman-teman dari P1 ini tentunya nanti yang belum dapat penempatan akan diupayakan sesuai dengan realitas dan juga ketersediaan formasi pada masing-masing Pemda. Kemudian termasuk juga untuk teman-teman P2 dan juga P3 serta pelamar umum yang nanti akan mengisi formasi setelah penempatan untuk P2 dan juga P1 juga akan kebagian. Termasuk juga di sini kalau misalkan kita lihat yaitu juga dipetakan untuk kebutuhan tenaga kependidikan ya dari 174 instansi, 131 kabupaten dan juga 30 kota dan juga 13 provinsi. Nah, untuk rincian kebutuhan yang disampaikan oleh Kemdikbudristek. Biasanya yang menjadi kendala itu adalah terkait tentang pengajuan formasi. Meskipun dari pusat itu telah mengajukan formasi, terkadang Pemda itu merasa keberatan ya untuk mengajukan formasi sesuai dengan yang diharapkan dari pusat. Namun di sini dari Kemdikbudristek sendiri ini sudah menyiapkan 3 kebijakan bahwasanya di sini untuk tahun 2023 ini telah menghitung kebutuhan ya guru sebesar ini. Nah, kemudian di sini didorong untuk masing-masing daerah itu mengajukan formasi semaksimal mungkin, yaitu 100%. Kemudian di sini diberikan batas waktu sampai dengan bulan Maret, yaitu jika pemerintah daerah itu tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan yang telah disampaikan Kemdikbud dan juga Pan RB, maka pemerintah pusat ini yang akan melengkapi jumlah formasi guru P3K ke depannya. Kemudian juga sudah dikunci, diamankan di dalam Undang-Undang APBN dan juga Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur bahwa untuk anggaran gaji dan juga tunjangan ini yang melekat pada P3K ini nggak bisa digunakan untuk hal lain ya, termasuk DAU gaji transfer setelah pemerintah ini melakukan pengangkatan. Artinya kalau misalkan nggak melakukan pengangkatan sesuai dengan jumlah formasi yang diberikan, maka dana itu tidak akan ditransferkan ya. Seperti yang kita lihat di sini, yaitu untuk alokasi DAU di tahun 2023 ini ada sekian ini, dan di sini ditetapkan yaitu DAU itu sudah ditentukan untuk penggunaannya, yaitu untuk penggajian P3K ini salah satunya. Nah, karena di sini ditentukan penggunaannya, kalau misalkan nggak digunakan untuk mengangkat P3K, tentunya anggaran sekian banyak ini juga tidak akan bisa dicarikan. Dan inilah merupakan untuk kalau misalkan teman-teman bertanya kapan jadwal seleksi P3K guru tahun 2023, maka di sini kita bisa melihat dari Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru ya, nomor 212 PMK 07 2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah. Yang mana di sini disampaikan juga yaitu di bagian DAU yang sudah ditentukan untuk penggunaannya itu terdiri dari yang pertama ini adalah untuk penggajian formasi P3K. Nah, di sini teman-teman untuk P3K sudah aman. Kemudian untuk rincian jumlah formasi itu sudah disesuaikan dengan dana yang nantinya itu akan digunakan untuk menggaji P3K. Nah, selanjutnya di sini diperkirakan untuk di tahun 2023 ini untuk penggajian P3K lulusan 2022 diperkirakan ada 9 bulan gaji ya, 9 bulan gaji termasuk ke-13 dan juga THR. Artinya nanti teman-teman yang lulusan P3K 2022 ini nanti mulai bulan April ya, insya Allah nanti akan sudah mulai menerima SK dan juga menerima gajinya. Karena kalau misalkan kita SK-nya mundur, maka nanti gajinya ini nggak bisa ditransfer ya ke daerah kita masing-masing. Nah, selanjutnya terkait tentang di tahun 2023 kapankah untuk bukaannya, di sini disediakan untuk bagian DAO yang di tahun 2023
Ini sudah disiapkan untuk penggajian yaitu selama 3 bulan gaji ya, dan juga tunjangan yang melekat. Artinya nanti Oktober, November, Desember, Oktober nanti teman-teman sudah menerima SK ya untuk yang P3K tahun 2023 ini.